Oke, kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu membahas tentang jenis-jenis kata kunci. Eh, Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam melakukan iklan di Google Ads, kita terutama di Google Search Network, kita menggunakan kata kunci ya. Jadi kita harus menemukan kata kunci yang terbaik yang kita bakal pakai untuk di iklan kita. Sebelum kita menggunakan kata kunci, ada baiknya kita mengetahui jenis-jenis atau kategori kata kunci yang akan kita gunakan saat kita beriklan menggunakan Google Ads. Nah, di sini ada tipe-tipe kata kunci atau kita biasa menyebutnya dengan keyword, di mana ada 4 jenis ya, ada 4 kategori. Yang pertama itu broad, yang kedua broad match modifier, yang ketiga phrase, yang keempat exact. Nah, biasanya kalau penggunaannya itu ada simbol di sana. Kalau broad itu dia tanpa simbol apapun, jadi langsung kita ketikkan saja kata kuncinya. Sementara broad match modifier, kita menambahkan icon plus di depan kata kunci, di depan tulisan kata kunci yang kita pakai. Kemudian phrase kita menggunakan tanda kutip buka dan tutup. Kemudian exact kita menggunakan kurung siku. Nah, di sini Anda bisa lihat pada kolom contoh di mana kata kuncinya misalnya adalah jual baju anak. Maka pada tipe keyword broad saya tinggal mengetikkan saja jual baju anak. Sementara untuk tipe broad match modifier, saya mengetikkan kata kunci plus jual, plus baju, plus anak. Kemudian untuk phrase saya menggunakan tanda kutip buka, jual baju, dan ditutup dengan tanda kutip tutup, jual baju anaknya. Kemudian exact itu kita menggunakan tanda kurung siku buka, tanda kurung siku, jual baju anak, kemudian tutup kurung siku. Nah, ini Anda bisa lihat sendiri pada tabel ini. Kemudian kita ingin tahu dong, ini lalu bisa digunakan untuk apa sih, untuk bagaimana, kenapa, kapan kita menggunakan broad, kapan kita menggunakan broad match modifier, kapan kita menggunakan phrase, dan kapan kita menggunakan exact. Jadi biasanya di awal-awal itu kita bisa sangat bingung untuk menemukan kata kunci yang tepat, yang kira-kira pencarian cukup banyak, walaupun kita menggunakan Google Keyword Planner sebagai alat bantu atau tools lainnya. Oke, balik lagi ke yang tadi. Broad itu dia sifatnya bisa salah eja, bisa sinonim, kemudian bisa ditambahkan plus kata di depannya, kata di tengah, dan kata di belakang. Misalnya pada kata kunci yang tadi kita buat, yaitu jual baju anak, maka misalnya di depan ada dibuat misalnya Nisa jual baju anak muslim gitu, maka itu akan masuk. Jadi ada kata di depannya Nisa, di belakangnya ada muslim, maka itu ketika orang ada mengetikkan itu, maka akan masuk, iklan kita akan muncul di sana. Atau misalnya jual baju anak Medan, misalnya saya kasih contoh yang ada kata di depan, di tengah, dan di belakang. Jual baju anak, misalnya di belakangnya ada Jakarta ya, jual baju anak Jakarta. Kemudian di depannya ada promo, jadi di depannya ada kata promo. Jadi ada orang mengetikkan promo jual baju anak Jakarta. Nah, misalnya di tengahnya dia mengetikkan jual baju dia mengetikkan misalnya promo jual baju murah anak Jakarta. Maka ketika dia mengetikkan itu, iklan kita akan muncul ya di sana. Kemudian salah eja dan sinonim, misalnya kita ada orang mengetikkan jual baju anak menjadi jual BJU ya, jual baju A-nya hilang, misalnya dia buru-buru ngetik, itu iklan kita akan tetap muncul. Kemudian juga sinonim, misalnya baju sinonimnya adalah pakaian, maka ketika ada yang mengetikkan jual pakaian anak, maka iklan kita akan muncul juga di sana. Itu adalah contoh bagaimana jika kata kuncinya keyword broad yang kita gunakan untuk
kita pakai di iklan kita ya. Kemudian ada broad match modifier. Nah, broad match modifier ini dia untuk salah eja dan sinonim dia tidak akan masukkan. Jadi kalau tadi misalnya ada jual BJU anak, maka tidak akan muncul iklan kita di sana. Iklan kita tidak akan muncul di halaman 1 tersebut atau di halaman 2 dan 3 ya, sesuai dengan ranking keyword kita ya. Kemudian tapi untuk kata di depan, di tengah dan di belakang yang ada disisipkan, maka dia akan masuk ya. Misalnya seperti tadi promo jual baju murah anak Jakarta, maka akan masuk di sana. Jadi apapun dia bisa disisipin ya, di sisi di depan, di tengah, di belakang. Kemudian phrase itu dengan tanda kutip buka tutup, maka dia untuk salah eja dan sinonim tidak bakal masuk di ketika ada orang mengetikkan yang salah eja atau sinonim seperti tadi di broad match modifier, maka ya dia tidak akan masuk ya. Seperti di broad ya, maaf tadi seperti pengetikan kata kunci di broad, maka dia tidak akan masuk. Tapi untuk kata di depan dan di belakang dia masuk. Nah, perbedaannya dengan broad match modifier, dia tidak mengizinkan ada kata di tengahnya. Misalnya tadi kita membuat ada jual baju murah anak, maka ketika ada yang mengetikkan kata kunci itu, dia tidak akan masuk ya. Kalau kita menggunakan phrase, dia hanya mengizinkan kata di depan dan di belakang. Jadi dia cuma bisa kalau ada orang mengetikkan promo jual baju anak Jakarta, seperti itu. Kemudian exact. Nah, exact ini lebih stricted lagi, dia harus yang mengetikkan kata kunci itu. Jadi dia tidak mengizinkan salah eja, tidak mengizinkan sinonim, tidak mengizinkan ada kata di depannya, kata di tengah, dan kata di belakang. Jadi iklan kita tuh hanya benar-benar muncul kepada orang-orang yang mengetikkan kata kunci persis seperti yang kita mau, seperti jual baju anak. Maka ketika orang mengetikkan jual baju anak, maka iklan kita akan muncul di halaman tersebut. Sementara kalau misalnya kita mengetikkan ada promo jual baju anak, maka iklan kita tidak akan muncul di halaman itu. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari penjelasan saya tadi bahwa dari atas ke bawah ya, dari mulai broad sampai dengan exact itu punya kompensasinya masing-masing. Jadi kalau kita menggunakan kata kunci broad, maka dia jangkauannya sangat luas banget. Karena dia untuk yang salah eja, untuk sinonim, kata di depan, kata di tengah, dan kata di belakang itu akan muncul iklan kita ya ketika mereka mengetikkan kata kunci dengan kondisi seperti itu. Namun dia tidak akan tidak begitu relevan dengan objektif dari iklan kita. Jadi semakin dia ke bawah, maka dia akan semakin relevan. Nah, paling sering misalnya ketika kita menggunakan kata kunci jual baju anak, yang tujuan kita adalah tentunya penjualan, konversi. Tapi faktanya dengan menggunakan broad itu bisa aja nanti menyasar ke anak-anak sekolah yang mau lagi cari bahan artikel, anak kuliah cari artikel, tugas, orang-orang yang mungkin tidak ada maksud untuk melakukan pembelian, itu bisa muncul di sana ya. Sehingga mereka akan mengklik iklan kita, tapi mereka atau menjangkau ya, pertama akan menjangkau mereka sebelum mereka mengklik, menjangkau mereka tapi mereka tidak ada objektif untuk melakukan pembelian. Seperti itu, sehingga jadi kurang relevan dengan goals dari iklan kita. Tapi kalau misalnya iklan kita untuk awareness, maka broad ini sangat cocok. Hanya saja kalau saya sih menyarankan kita menggunakan ketiga aja, yaitu ada broad match modifier, phrase, dan exact. Jadi dulu tuh broad match modifier belum ada, hanya broad, phrase, dan exact. Sekarang dengan adanya broad match modifier, ini memudahkan kita untuk meminimalisir biaya yang kita gunakan. Jadi di saat awal-awal kita bingung menggunakan kata kunci, kita bisa menggunakan broad match modifier. Nanti sepanjang iklan kita berjalan, kita akan mendapatkan rekomendasi ternyata di kata-kata kunci apa yang trafficnya cukup tinggi dan relevannya cukup bagus.